Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Hafifah dengan NPM C1C0 19019 dari kelas Akuntansi 5C Universitas Bengkulu. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas pada materi akuntansi keuangan lanjutan buku Ibu Dwi Martani sebagai pemenuhan tugas saya kepada Bapak Madani Hatta, SE MSI AKSIE. Baik, langsung saja kita mulai. Jadi yang pertama yaitu laporan keuangan konsolidasi. Jadi laporan keuangan konsolidasi ini digunakan untuk investasi dengan kepemilikan dari 50% sampai dengan 100%, di mana investor memiliki hak pengendalian terhadap perusahaan investasi dan sering juga disebut sebagai perusahaan induk dan anak. Antar perusahaan induk dan anak itu masih sebagai entitas pencatatan yang terpisah, di mana transaksi yang terjadi di perusahaan anak akan tetap dicatat pada pembukuan perusahaan anak, dan transaksi pada perusahaan induk akan tetap dicatat pada perusahaan induk. Namun, dalam pembuatan laporan keuangannya, yaitu akan menjadi satu yang disebut sebagai laporan keuangan konsolidasi. Untuk metode yang digunakan dalam pencatatan ini, boleh menggunakan metode biaya ataupun metode ekuitas. Pada bab ini, untuk akuisisi nilai tercatat pada entitas anak, maka akan terbagi menjadi dua. Yang pertama, akuisisi kepemilikan penuh, yang artinya entitas induk mengakuisisi 100% penuh perusahaan anak. Maka pada kasus ini tidak dikenal adanya kepentingan non-pengendali. Yang kedua, akuisisi dengan kepemilikan sebagian, yang artinya induk mengakuisisi entitas anak lebih dari 50% dan kurang dari 100%. Sehingga dalam hal ini ada yang namanya kepentingan non-pengendali. Maka dalam pelaporannya pun ada yang sesaat setelah akuisisi dan setelah periode akuntansi. Berikutnya karakteristik konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat. Nah, yang pertama, laporan keuangan konsolidasian ini dijelaskan pada PSAK 65. Nah, dalam penyusunan laporan keuangan dibuat sejak saat investor memiliki pengendalian terhadap perusahaan investasi sampai berakhirnya pengendalian tersebut. Yang kedua, akuisisi pada nilai tercatat adalah imbalan yang dialihkan berupa kas atau berupa aset lain sama besarnya dengan nilai tercatat dari ekuitas tersebut. Nah, maksudnya misalnya saya mengakuisisi saham di perusahaan A 100% dengan menyerahkan imbalan berupa kas 100 miliar, di mana perusahaan A ini memiliki ekuitas dengan total ekuitas yaitu 100 miliar. Maka itulah yang dikatakan mengakuisisi pada nilai tercatat. Antara imbalan yang dialihkan dan ekuitas yang diambil alih itu sama, sehingga dalam hal ini tidak ada selisih atau goodwill. Lalu yang ketiga ini, dalam penyusunan laporan konsolidasian akan kita temui yang namanya jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi adalah jurnal yang dibuat dalam kaitannya dengan proses penyusunan laporan konsolidasian. Perlu diketahui bahwa jurnal eliminasi ini bukanlah bagian dari siklus akuntansi. Dia tidak sama dengan jurnal penyesuaian ataupun jurnal penutup. Jika di jurnal penyesuaian atau jurnal penutup akan diposting lagi ke buku besar, maka di jurnal eliminasi tidak akan diposting ke buku besar baik di perusahaan induk maupun di perusahaan anak. Sehingga dalam hal ini tidak mempengaruhi pembukuan baik itu entitas induk maupun entitas anak. Jurnal eliminasi perlu dibuat supaya akun-akun beserta saldo yang dilaporkan dalam laporan konsolidasian hanya akan mencerminkan pengaruh dari transaksi ke pihak non-afiliasi. Ketika ada transaksi antara induk dan anak, maka pengaruhnya tidak boleh muncul dalam laporan konsolidasian, maka harus dieliminasi. Berikutnya, prosedur laporan konsolidasian menurut PSAK 65. Yang pertama, menghubungkan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas sejenis dari entitas induk dengan entitas anak. Yang kedua, mengeliminasi jumlah tercatat dari investasi entitas induk pada entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas anak. Yang ketiga, mengeliminasi secara penuh aset dari liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam interkelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Berikutnya yaitu jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi ini hanya digunakan pada saat proses konsolidasian, tidak mempengaruhi pencatatan yang dilakukan masing-masing entitas secara terpisah, baik pencatatan anak maupun pencatatan induk.
Lalu, jurnal eliminasi digunakan untuk menyesuaikan saldo akun-akun yang akan dilaporkan pada laporan konsolidasian, sehingga saldo yang muncul yaitu hanya mencerminkan transaksi dengan pihak eksternal. Kemudian, dalam laporan keuangan sesaat setelah akuisisi dengan setelah periode akuisisi memiliki beberapa perbedaan. Antara lain, yang pertama, laporan konsolidasian menjadi lebih banyak. Jadi, tidak hanya laporan posisi keuangan konsolidasian, tetapi juga ada laporan laba rugi konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan juga laporan posisi keuangan atau neraca konsolidasian. Selain itu, ada laporan arus kas konsolidasian. Yang kedua, dalam laporan keuangan setelah periode akuisisi, ada penambahan akun dalam neraca saldo antara perusahaan induk dan anak, seperti akun pendapatan dan beban. Karena selama satu periode perusahaan induk dan anak itu telah melakukan transaksi, maka kertas kerja konsolidasiannya setelah periode akuisisi tidak hanya memuat bagian dari laporan posisi keuangan, tetapi ada bagian dari laporan laba rugi dan perubahan ekuitas. Kemudian yang ketiga, jurnal eliminasinya akan bertambah ketika sudah ada transaksi antara induk dan anak. Berikutnya ada akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, akuisisi dengan kepemilikan sebagian itu berarti investor hanya mengakuisisi 50% lebih saham di perusahaan investasi, tetapi tidak sampai 100%. Dan perusahaan investor masih memiliki hak atas pengendalian terhadap perusahaan investasi. Contohnya, saya mengakuisisi saham 80% di perusahaan A, maka saya memiliki hak atas pengendalian perusahaan A tersebut sebesar 80% dari total aset serta liabilitas yang dimiliki oleh perusahaan A. Pada PSAK 65 tentang penyusunan laporan keuangan konsolidasian, suatu entitas dianggap memiliki pengendalian pada entitas lain jika memiliki hal berikut. Yang pertama, kekuasaan atas investasi. Yang kedua, exposure atau hak atas imbalan hasil dari variabel dan keterlibatannya dengan investasi. Yang ketiga, mampu untuk menggunakan kekuasaan atas investasi untuk mempengaruhi keputusan. Berikutnya, dalam laporan laba rugi konsolidasian, maka akan ada total laba atau total rugi komprehensif. Maka di sana akan dibagi beberapa yang merupakan sebagian milik entitas induk dan beberapa bagian laba non-pengendali. Kemudian, dalam laporan posisi keuangan juga akan ada pemisahan antara mana kepentingan non-pengendali dan mana ekuitas itu punya entitas induk. Selanjutnya, ada yang namanya kepentingan non-pengendali. Secara sederhana, kepentingan non-pengendali ini diartikan sebagai ekuitas dari suatu perusahaan anak yang merupakan milik induk. Hal ini dimaksud untuk menunjukkan kepada pengguna laporan keuangan seberapa besar aset bersih yang dimiliki entitas anak yang tidak dikuasai oleh entitas induk. Kemudian, jurnal eliminasi yang dibuat saat menyusun laporan keuangan konsolidasian setelah akuisisi itu ada satu, yaitu menghapuskan investasi entitas induk pada entitas anak, kemudian menghapuskan ekuitas anak seperti saldo laba dan modal saham yang harus dihapuskan. Nah, yang terakhir yaitu konsolidasi dengan metode biaya. Jadi, ketika kita memiliki kepemilikan saham terhadap perusahaan lain di atas 50%, maka dalam pencatatannya kita boleh menggunakan atau memilih metode apakah ingin menggunakan metode biaya atau ingin menggunakan metode ekuitas. Kemudian, perbedaan dari dua metode ini dapat dilihat dari pencatatan ketika membuat jurnal eliminasi. Ketika kita menggunakan metode biaya, maka yang akan dicatat yaitu kas di debit dan penghasilan di kredit. Sedangkan jika kita menggunakan metode ekuitas, maka perusahaan tidak melakukan penyesuaian untuk mencatat bagian laba yang menjadi milik perusahaan induk. Baiklah, itulah sedikit penjelasan saya mengenai materi konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Dan jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.